Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo, kali ini Babehen akan memberikan satu pengalamannya Babehen dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari para viewer dan subscribernya Babehen juga, di mana banyak sekali yang bertanya bahwa apa sih pakan yang bagus untuk burung beranjangan kita supaya burung beranjangan itu cepat mapan dan juga cepat bunyi. Nah, itu kita bahas pelan-pelan ini boleh ya. Kita bahas pelan-pelan. Pada dasarnya syarat burung bunyi adalah yang pertama sehat loh. Jadi nggak ada cerita burung sakit itu gacor tuh, nggak ada cerita. Jadi yang pertama adalah, yang paling utama itu burung harus sehat dulu. Itu yang pertama nih, burung sehat. Yang kedua, burung itu mapan. Artinya mapan itu adalah dia sudah nyaman di lokasi kita, atau di lingkungan kita, atau bahkan di kandang barunya, misalnya gitu. Kalau misalnya mau kandang, ganti kandang ya, itu paling tidak dia nyaman dulu atau mapan. Nah, kalau burung ini yang pertama sudah sehat, kemudian mapan, itu baru kita bisa genjot si burung itu supaya bunyi. Nah, burung bunyi ini itu ada beberapa kriteria, seperti di kontennya Babehen dulu waktu kita podcastan sama salah satu master atau mastering ya, yang memiliki sekolah mastering. Itu syarat burung bunyi itu disebabkan karena yang pertama, ada 3 kurang lebih. Yang pertama, karena burung itu birahi. Nah, jadi dia sudah mulai masuk ke fase birahinya, ya remaja mungkin ya, itu dia sudah mulai bunyi. Yang kedua, birahi ini sebelumnya adalah yang kedua, birahi ini karena memanggil betina, Bolo. Gitu. Yang kedua, burung bunyi itu menunjukkan eksistensinya dia. Artinya itu adalah wilayah kekuasaannya. Menandakan bahwa ini wilayah gua nih gitu. Ibaratnya seperti itulah kasarannya. Makanya dia bunyi nih gitu. Gitu. Yang ketiga, dia mau narung atau emosi. Walaupun karakter bunyi birahi dan emosi itu hampir-hampir mirip ya, tapi dia mau narung. Ketika ada lawan datang atau ada burung yang sejenis, kemudian kita jejerkan, nah itu bisa dia itu kemudian terpancing untuk bunyi. Karena dia mau narung, gitu. Penunjukan bahwa gue berani sama lo, gue berani sama lo. Kasarannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bolo. Nah, dari 3 ini, itu tadi syarat utamanya yang sudah Babehen sampaikan di depan, yaitu sehat. Yang kedua mapan. Yang ketiga sudah masuk di fase dewasa atau remaja lah ya. Mungkin remaja sudah mulai dia ngeriwik-ngeriwik, sudah mulai dia bunyi-bunyi gitu. Walaupun mungkin bunyinya bunyi yang belum birahi gunci ya. Nah itu 3 syarat itu. Nah ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka tidak ada alasan burung itu tidak bunyi, Bolo. Gitu. Nah, supaya yang pertama misalnya supaya sehat, ini gimana caranya nih, Be? Nah, yang pertama kita bahas ya, burung sehat itu bisa kita peroleh dari asupan nutrisi. Yang kedua, dari perawatan. Jadi nggak ada cerita juga nih, Bolo nih, nutrisinya bagus tapi perawatannya kurang bagus. Atau sebaliknya, perawatannya bagus tapi nutrisinya kurang bagus. Nah, ini juga tidak bisa maksudnya gini, itu bisa membuat burung itu akhirnya tidak terlalu maksimal. Mungkin bunyi tapi nggak maksimal, tidak mencapai top formnya lah, kasarannya begitu. Jadi keduanya ini itu penting loh, dari mulai perawatan dan juga asupan nutrisi gitu. Nah, kalau misalnya 2 ini sudah terpenuhi nih, Bolo nih, sudah terpenuhi asupan nutrisinya, sudah terpenuhi juga perawatannya, maka yang kita harus perhatikan juga, ini burung kita tuh masih PAUD apa sudah remaja?
Nah, kalau bolo-bolo mau nyeting burung itu kemudian untuk bunyi gacor, maka paling tidak burung yang kita pelihara itu sudah masuk di fase birahinya. Atau sudah masuk minimal pastol lah. Jadi usia-usia kurang lebih 1 tahunan, 8 bulan ke atas. Nah, itu dia mulai mau untuk jalan gacor gitu. Sudah mulai memang fasenya dia untuk bunyi. Sudah mulai fasenya dia untuk keluar emosinya dan keluar birahinya. Yang selanjutnya, apa yang bisa membuat si burung itu kemudian maksimal bunyinya dan kemudian bisa rajin bunyi di setiap harinya? Tadi Mbak Behen sampaikan bahwa yang pertama perawatan, yang kedua asupan nutrisi. Nah, nutrisi apa saja sih? Nah, gini Bolo. Mungkin pakan yang ada di pasaran itu kan sangat banyak ya. Mungkin dari berbagai merek itu ada. Nah, sebaiknya ketika kita memilih pakan, kita memilih merek atau racikan pakan, setidaknya kita harus tahu dulu bahwa komposisi dalam pakan yang akan kita beli, yang akan kita berikan kepada burung kita, itu apa saja adanya. Kira-kira komplit nggak? Ada vitaminnya, vitaminnya komplit atau tidak, kemudian ada proteinnya atau tidak, dan sebagainya, yang bisa memacu itu untuk naikin birahinya, sehingga burung kita bisa gacor. Gitu. Nah, salah satu nih Bolonia, salah satu produk pakan yang kemudian bisa, intinya gini, bolo-bolo kalau misalnya mau mencari atau memilih pakan racikan yang sudah kemasan, maka bolo-bolo sebaiknya melihat komposisi yang ada di pakan tersebut. Jadi cari pakan yang ada komposisinya, intinya gitu. Nah, kebetulan ya, Mbak Behen baru mencoba pakan yang mungkin buat Mbak Behen ini adalah pakan yang baru ya, buat pakan yang baru. Ini memang baru nyoba memang, baru nyoba. Tapi sudah beberapa hari ini Mbak Behen nyoba, alhamdulillah, itu Mbak Behen tertarik. Dan ada efeknya kepada burungnya Mbak Behen. Gitu. Burungnya lebih terlihat sehat dan kemudian ramping, kemudian dia juga bunyi Bolo. Nah itu. Nah, nutrisi apa saja yang dibutuhkan di burung beranjangan kita khususnya? Mbak Behen bacakan ya Bolo ya. Ini ada pakan burung. Nah ini. Nah, dalam pakan burung itu paling tidak, untuk beranjangan terutama ya, itu mengandung vitamin A, vitamin B12, B2, B3, B5, vitamin C, vitamin D, vitamin E, protein, mineral, kalsium, Ca, PNA, MGVE, Zn, asam amino, lisin, L-karnitin, ATP, dan probiotik. Nah ini pakan komplit sekali Bolo nih. Ini ketika Mbak Behen melihat komposisi yang ada dalam kandungan nutrisi pakan ini, Mbak Behen mulai tertarik dan Mbak Behen pengen mencoba ya. Nah Mbak Behen lebih mantap ketika itu komposisinya dicantumkan Bolo. Sehingga kita tahu yang kita berikan kepada burung kita itu aman atau tidak. Yang kita berikan kepada burung kita itu asupan apa saja dan vitaminnya terpenuhi atau tidak. Kita tahu dari situ. Nah kebetulan ya ini mungkin kalau misalnya Bolo-Bolo pengen tahu apa pakannya, ini Bolo pakan ini. Nah ini Mbak Behen pakai ini. Nah, alhamdulillah beberapa hari ini memang Mbak Behen menggunakan pakan ini dan pakan itu berefek bagus untuk burungnya Mbak Behen. Artinya efek positifnya ada. Itu Bolo. Nah kemudian bagaimana cara kemudian pemberian pakan ya? Terlepas dari pakan itu mereknya apa ya Bolo ya, terlepas dari pakan itu racikannya siapa, pabriknya dari mana atau mereknya apa, gini Bolo, ketika kita mencoba pakan baru, maka sebaiknya itu kita betul-betul konsisten.
Dan efek dari pakan itu tidak mungkin semua ya, Mbak Behen kira semua pakan racikan. Efek dari pakan itu yang akan terjadi kepada burung itu biasanya tidak instan. Nah, itu lebih aman biasanya. Tidak instan, tapi naiknya pelan dia. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, nanti mungkin dari mulai hari ketiga ke atas, dari mulai hari kelima itu sudah mulai tuh. Dia sudah mulai efeknya terlihat tuh. Dari mulai karakternya, dari mulai kelincahannya, dari mulai dia buka paruhnya, gaya bunyinya, maksudnya Mbak Behen itu sudah mulai terlihat nanti belum. Gitu. Nah, ketika itu nanti efeknya adalah positif, terlepas sekali lagi, terlepas dari semua merek apa saja, itu memang efeknya rata-rata kalau Mbak Behen akan melihat 1 minggu dari setelah rutinitas pakan. Gitu. Dan jangan pernah gonta-ganti pakan dalam tanda petik ya. Sekarang pakan A, besok pakan B, besoknya lagi pakan C. Nah, itu malah rusak burung, Bol. Karena kita nggak tahu efek yang terjadi di pakan itu pakan yang mana, kita nggak tahu. Apalagi kita ngoplos pakan dengan merek A, merek B kita jadikan satu, merek C kita jadikan satu. Nah, itu juga Mbak Behen nggak berani untuk seperti itu, berspekulasi. Karena risikonya adalah burung kita, gitu. Nah, sebaiknya itu tadi Mbak Behen sampaikan, kasih saran untuk bolo-bolo yang bertanya kemarin, B, pakan recommended apa? B, pakan yang bagus apa? B, pakan yang layak atau misalnya untuk beranjangan aman dan sehat itu apa? Nah, itu sebaiknya Mbak Behen memberikan satu jawaban untuk para subscribernya Mbak Behen yang bertanya tentang itu. Silahkan gunakan pakan yang komposisinya jelas, sehingga kita sudah tidak ragu lagi. Karena yang berani mencantumkan komposisi pasti sudah melalui penelitian yang panjang. Artinya dia sudah riset dulu. Dan mestinya karena itu ada komposisinya, setidaknya itu pasti pakan sudah di lab. Kalau pakan itu sudah melalui uji lab laboratorium dan kemudian sudah melalui riset dengan jangka yang panjang, beberapa kali pasti risetnya agak lama, sehingga terbentuk satu pakan racikan yang dianggap sudah komplit lah ya, gitu. Akhirnya kemudian baru berani mengeluarkan brand. Nah, itu pakan yang menurut Mbak Behen minimal pakan itu bertanggung jawab. Jadi produksi itu betul-betul bertanggung jawab karena berani mencantumkan komposisi dari kandungan nutrisi yang ada dalam pakan kita. Sekali lagi nih Mbak Behen sampaikan ya, boleh ya, untuk mencoba pakan itu paling tidak minimal 1 minggu sampai 10 hari. Konsisten seperti itu terus. EF-nya boleh dikurangin. Misalnya biasanya 5 kita kasih 2. Tapi pakan racikannya kita penuhin. Nah, efek dari pakan racikan itu akan terlihat ketika 3 hari, 1 minggu sampai 10 hari. Nah, itu baru akan terlihat tuh. Jadi jangan bosan-bosan bolo. Gitu. Tipsnya Mbak Behen untuk memilih pakan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Mbak Behen selalu bersemangat untuk membuat konten-konten baru tentang burung beranjangan, perawatannya, pemberian nutrisinya, dan juga tentang bagaimana caranya membuat burung beranjangan itu menjadi gacor. Gitu, Bro. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.